Halo, selamat pagi anak-anak. Salam geografi untuk kalian semua. Oke, kemarin kita sudah menyelesaikan kompetensi dasar 3.5. Sekarang kita akan lanjutkan materi ke ada 3.6 dengan materinya dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Oke, saya rasa kalian akan familiar dengan nama atmosfer ya. Siapa sih yang tidak tahu atmosfer? Nah, secara sederhana atmosfer adalah yang kita lihat dengan mata kita ke arah atas. Kita lihat langit. Apakah seperti itu atmosfer? Baik, kita akan bahas lebih tuntas setelah ini. Nah, dalam materi hari ini, kita akan membahas tujuan pembelajaran untuk pertemuan pertama, yaitu mengidentifikasi lapisan atmosfer serta ciri-ciri unsur cuaca dan iklim. Oke, kita lihat ya. Nah, tadi sudah sempat Ibu singgung di awal ya, bahwa apa sih itu atmosfer? Nah, atmosfer merupakan lapisan udara. Ya, kita lihat kan langit biru gitu ya. Tapi sebenarnya atmosfer itu hanya lapisan udara yang menyelubungi bumi dan terdiri dari jenis gas yang dipertahankan oleh gravitasi bumi. Makanya dia tidak mudah jatuh, tetap stay di tempatnya. Karena apa? Karena ada gaya gravitasi bumi itu. Nah, dalam mempelajari atmosfer ada ilmu nih yang bisa kita pelajari atau mendalami tentang atmosfer. Nah, itu adalah ilmu meteorologi yang di dalamnya kita akan mengenal apa itu awan, angin, petir, sinar matahari, dan kandungan air di udara. Jadi itu adalah beberapa ilmu yang diterapkan dalam mempelajari atmosfer, ya. Oke, setelah kita tahu apa itu atmosfer, kita lihat komposisinya. Nah, seperti bumi, begitupun atmosfer memiliki komposisi. Nah, bisa dilihat di bagan pada gambar layar kalian bahwa 78% atmosfer kita didominasi oleh nitrogen, ya. 21%-nya itu oksigen, 0,9 itu argon, 0,03 itu karbon dioksida, dan 0,7% itu adalah unsur-unsur gas lainnya, ya, yang belum terdeteksi. Ada, tetapi mungkin jumlahnya kecil sekali sehingga tidak dihitung berapa persen, dihitung secara total. Tetapi yang mendominasi di atmosfer kita adalah nitrogen. Nah, pasti kalian tahu nitrogen itu adalah satu zat yang sifatnya dingin, ya, pastinya. Nah, di dalam atmosfer juga hanya terdapat 21% oksigen. Makanya kenapa kita manusia membutuhkan wahana atau alat untuk bisa bernafas di atmosfer. Misalnya, ya kita juga bukan Superman yang bisa terbang ke sana tanpa alat bantu. Pastinya kita ke sana ya dengan menggunakan pesawat, helikopter, ataupun wahana terbang lainnya yang bisa membawa kita ke sana. Nah, makanya di situ kenapa banyak sekali terjadi kecelakaan dan bisa membuat banyak sekali korban jiwa yang meninggal. Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin kalian pernah dengar ya kata film-film dulu kalau tidak salah bahwa atmosfer itu terdiri dari 7 lapisan atau biasa difilmkan dalam film 7 Bidadari dari Langit Ketujuh ya katanya gitu. Nah, sebelum kita masuk ke lapisan yang tadi, kita lihat dulu sifat-sifat atmosfer. Sifat yang pertama, atmosfer tidak memiliki warna. Ya, dia itu transparan karena dia adalah gas gitu ya. Yang tidak bisa kita sentuh, hanya kita bisa lihat. Nah, dia tidak memiliki warna. Warna biru itu cuman bentuk pantulan cahaya dari laut dan juga sekitarnya. Dia tidak berbau, sama sekali tidak memiliki wangi khas, dan tidak memiliki wujud karena dia gas ya. Dan hanya bisa dirasakan karena memang seperti itu. Yang kedua, dia memiliki berat. Ya, memiliki berat kenapa? Untuk atmosfer ya sendiri ya. Walaupun sebenarnya gas itu dia punya memiliki massa juga, tapi dalam jumlah sekian baru kita bisa merasakan beratnya. Tetapi atmosfer merupakan seperti istilahnya kalian lihat freezer raksasa yang ada di bumi, yang mengelilingi bumi ya. Makanya di situ dikatakan dia memiliki berat atau massa. Karena massa inilah yang membuat besarnya tekanan. Kalau tidak ada tekanan, kita tidak akan pernah merasakan variasi cuaca dan juga peristiwa-peristiwa iklim lainnya. Yang ketiga, sifatnya dinamis dan elastis, dapat mengembang dan mengerut. Ya, betul sekali. Ketika kita lihat mengembang itu seperti apa? Yaitu pada saat kita melihat terjadi kondensasi atau pembentukan awan. Disitulah dimana
atmosfer kita mengalami proses pengembangan ya. Dan dia mulai mengerut ketika kita lihat bersih ya. Langit tidak ada sama sekali awan. Karena apa? Itu adalah peristiwa di mana tidak terdapat proses penguapan yang cukup untuk terjadinya kondensasi. Yang keempat, dia memberikan tahanan jika suatu benda melewatinya, yaitu berupa panas akibat pergesekan. Nah, ini biasanya terjadi ketika ada benda ruang angkasa yang menabrak bumi. Nah, sebelum dia mencapai ke permukaan bumi, dia harus melewati ini dulu. Ya, jadi perannya itu salah satunya ini, melindungi bumi dari tabrakan atau dari hantaman benda-benda ruang angkasa. Yang berikut, transparan terhadap beberapa gelombang radiasi matahari. Ya, karena memang tadi tidak berwarna dan juga tidak berwujud, ya memang dia sangat transparan dan radiasi matahari itu masuk dengan leluasa. Tapi tidak seperti itu kan. Kalau memang seperti itu kita akan mendapatkan masalah besar. Kenapa? Karena kalau tidak ada atmosfer, kita akan terkena langsung sinar UV atau sinar ultraviolet dari matahari mengenai kita, dan itu sangat berbahaya dan pastinya tidak akan membuat manusia bisa bertahan hidup, ya kan? Jadi ada lapisan tipis yang sangat tipis pada lapisan atmosfer yang melindungi kita. Apa sih itu akan Ibu jelaskan ketika kita membahas lapisan-lapisan atmosfer. Nah, ini dia lapisan-lapisan atmosfer kita. Kurang lebih ada beberapa lapis di situ, kamu bisa lihat. Kamu boleh menghitung ya, tapi sebentar Ibu akan tanya, kalian tangkap ada berapa lapisan ya? Sebenarnya itu seberapa lapis sih, Bu? Oke. Nah, ini ilustrasinya saja, kamu bisa melihat seperti ini nih atmosfer kita. Bumi kita tuh ada di tengah-tengah dan kita dilindungi beberapa lapisan-lapisan atmosfer yang sangat tebal ya. Ketebalannya masing-masing berbeda-beda. Nah, seperti apa sih ciri-cirinya? Kita lihat yang pertama nih, lapisan paling dekat dengan kita, yaitu lapisan troposfer. Letaknya itu tepat di atas kepala kita, di mana kita bisa melihatnya dan juga bisa merasakan apa sih yang terjadi di sana gitu. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama, troposfer dia memiliki jarak 0 sampai 18 km di atas permukaan bumi. Wow, dekat sekali dengan kita ya. Nah, pada lapisan ini karena saking dekatnya dengan kita, sering terjadi peristiwa cuaca ya, seperti angin, hujan, awan, salju. Oke, salju di Indonesia tidak ada ya. Halilintar dan juga beberapa peristiwa cuaca lainnya. Yang ketiga, temperaturnya relatif tidak konstan. Artinya berubah-ubah karena memang tadi ada perubahan suhu karena gerak matahari dan juga beberapa faktor lainnya yang menyebabkan sehingga suhu atau temperatur di lapisan ini tidak stabil gitu. Ya beda dong, suhu siang, sore, malam pasti beda. Yang keempat, lapisan pembatas. Oke, pada lapisan troposfer di bagian atas ada lapisan penghubung antara troposfer dengan lapisan berikutnya. Nah, itu disebut dengan tropopause. Jadi dia itu merupakan lapisan tipis yang memisahkan antara troposfer dan lapisan berikutnya. Nah, jadi pada lapisan tropopause ini, kegiatan-kegiatan udara seperti peristiwa cuaca tidak ada di sini. Artinya batasnya sampai di tropopause. Nah, di atas troposfer atau di atas tropopause tadi ada namanya lapisan nih. Oke, sebelum itu kalian lihat dulu ilustrasinya, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi selain tadi peristiwa-peristiwa cuaca, pada lapisan troposfer juga ini adalah lapisan yang hanya bisa dilewati oleh pesawat, ya kan? Jadi pesawat tuh batas terbangnya cuma sampai lapisan tropopause atau troposfer, dia tidak bisa lebih dari itu. Nah, itu disebut dengan polar jet stream ya, polar jet stream. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi dari batas tropopause itu ke bawah peristiwa cuaca sampai ke permukaan bumi. Jadi lewat dari tropopause ke atas itu sudah beda lagi tuh lapisannya, ketebalannya juga beda. Nah, di atas tropopause ada namanya lapisan stratosfer. Nah, lapisan ini nih yang tadi sempat Ibu singgung, pelindung kita dari sinar UV agar kita tidak terlalu panas dan membuat suhu di bumi itu menjadi stabil. Yaitu di mana lapisan yang kita temukan adalah lapisan ozon atau O3. Nah, merupakan lapisan pelindung dari sinar ultraviolet. Berapa sih ketebalannya? Dia tebalnya 18 sampai 60 km dihitung dari permukaan laut. Nah,
lapisan ini juga pada ketinggian 35 km baru kita temukan si ozon. Berarti ada di tengah-tengah lapisan stratosfer. Nah, jadi lapisan ini nih salah satu lapisan yang dekat sekali dengan kita yang sekarang sedang diangkat ke masalah global ya, tentang yang membuat dia tipis sampai berlubang. Nah, itu nanti akan Ibu share beberapa bentuk ozon, nanti kalian akan lihat di materi berikut ya, materi pertemuan minggu depan. Itu kalian akan lihat seperti apa sih bentuk ozon kita sekarang. Oke, itu lapisan stratosfer. Nah, ilustrasinya itu seperti ini kurang lebih. Jadi si stratosfer itu kalau dia masih memiliki lapisan ozon yang bagus, kalian akan melihat sinar matahari itu dipecah ya. Kamu lihat sinar matahari datang melewati lapisan ozon. Nah, itu gambar garis titik-titik atas dan bawah. Itu artinya bahwa ozon kita itu masih sehat. Dia memecah sinar ultraviolet dan bisa membuat manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini bisa bertahan hidup. Dan kalau ozon ini tidak ada lagi, dia akan seperti garis anak panah di bagian tengah. Kita langsung merasakan sinar UV tanpa ada proteksi. Nah, kamu bisa bayangkan apa yang akan terjadi, dan itu pasti sangat berbahaya. Nah, lapisan di atas stratosfer ada namanya mesosfer. Oke, tadi Ibu lupa. Jadi di atas stratosfer tuh ada lagi lapisan pemisah antara si stratosfer sama mesosfer, yaitu stratopause. Sifatnya sama sih dengan tropopause tadi. Nah, lapisan yang ketiga di atas stratosfer adalah mesosfer. Nah, lapisan ini merupakan di mana terjadi peristiwa-peristiwa ketika ada benda ruang angkasa yang masuk dan sampai menembus atmosfer kita, dia akan terbakar di lapisan ini. Nah, jadi si mesosfer ini juga sifatnya juga pelindung. Tadi si stratosfer lindungin kita dari sinar UV. Nah, mesosfer melindungi kita dari hantaman benda ruang angkasa. Artinya di lapisan ini benda ruang angkasa akan terkikis dan terbakar di lapisan ini. Oke, kembali lagi ya dari ukuran si benda ruang angkasa ini. Kalau besar ya pasti ada bagian-bagian yang lolos dan menembusi lapisan stratosfer sampai ke permukaan bumi. Tapi kalau dia ukurannya tidak terlalu tebal atau tidak terlalu besar, dia akan terbakar habis di sini. Jadi mesosfer itu sifatnya seperti itu dan letaknya ada pada ketinggian 60-80 km di atas permukaan laut. Oke, itu lapisan yang ketiga. Nah, di atas mesosfer ada lapisan namanya termosfer. Nah, namanya saja termos ya. Berarti di sini suhunya sudah semakin panas gitu. Jadi di sini terjadi proses namanya terjadinya proses ionisasi partikel-partikel ya, partikel-partikel udara, sehingga membuat lapisan ini nih sangat bagus untuk refleksi gelombang radio, baik itu gelombang panjang maupun gelombang pendek. Oke, jadi di sini nih kita bisa terjadi pantulan gelombang radio ya. Jadi gelombang radio kita tuh ya tetap stay di dalam bumi. Kalau sampai keluar kan katanya nih bisa dideteksi oleh alien. Nah, itu kan bahaya juga kalau kita diserang alien ya. Walaupun sebenarnya tentang keberadaan alien ini kan masih dalam tanda tanya besar. Ada atau tidak, tetapi lapisan ini nih yang melindungi gelombang komunikasi kita untuk tidak keluar lewat dari atmosfer kita gitu. Tapi kan ya tergantung lagi ya, teknologi mereka mungkin lebih canggih. Nah, lapisan ini terdapat pada ketinggian 80-100 km di atas permukaan laut dan memiliki suhu yang cukup tinggi, yaitu 19.820 derajat Celcius, super panas. Ya kalian pasti tahu lah fungsinya termos itu seperti apa, menjaga tingkat kepanasan air. Oke, jadi itu begitupun sifat si termosfer. Nah, di atas termosfer ada lapisan kecil namanya ionosfer. Sifatnya sama dengan termosfer ya. Dia juga sifatnya mirip-mirip lah. Tapi pada lapisan ini suhunya mulai turun. Ya, dia sudah mulai dari 0 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Artinya sudah mulai mendingin. Yang tadinya sangat panas sampai ke lapisan ini dia sudah mulai mendingin.
dan letaknya itu 80 sampai 1500 km di atas permukaan laut. Nah, di ionosfer ini juga ada 3 lapisan lagi. Ya, walaupun dia lebih tipis dari si termosfer tadi, tapi dia punya lagi nih 3 lapisan, yaitu lapisan E atau lapisan Kennedy Heaviside terletak pada 100 sampai 200 km, lapisan F atau lapisan Appleton itu lapisan setinggi 200 sampai 400 km, lapisan atom ya dia memiliki ketinggian 400 sampai 800 km. Nah, 3 lapisan ini terletak pada lapisan ionosfer. Oke, siapa yang sudah mulai menghitung? Harus dihitung ya, kira-kira sudah berapa lapis nih? Kan katanya cuma 7. Kalau kalian sudah teracuni film Bidadari atau Bidadari Langit ke-7, nah ini nih. Silakan dihitung sendiri ya, sudah berapa lapis. Nah, di atas ionosfer ada lagi nih lapisan paling luar, yaitu lapisan eksosfer. Lapisan yang bersentuhan langsung dengan ruang angkasa. Tidak ada pembatas sama sekali ya. Jadi dia tuh langsung bersentuhan dengan ruang angkasa. Jadi pada lapisan ini ketinggiannya itu 800 sampai 1500 km di atas permukaan laut. Ya, berarti di sini jauh sekali ya dari permukaan bumi, sangat jauh, sehingga pada lapisan ini gaya gravitasi hampir tidak ada. Sangat kecil gitu. Jadi kalau kita sudah sampai ke lapisan ini ya udah kita langsung ketemu dengan jagat raya yang tidak batasnya. Nah, jadi pada lapisan inilah dimana kita bisa berinteraksi langsung dengan semua benda ruang angkasa. Jadi dia langsung bergesekan langsung dengan semua benda-benda ruang angkasa yang menghantam bumi. Sebelum masuk ke ionosfer dan ke termosfer, dia harus lewat ini dulu. Jadi lapisan inilah yang membuat pintu gerbangnya gitu. Jadi gerbang pertama benda ruang angkasa untuk masuk harus lewat dari sini. Oke, jadi itu beberapa lapisan atmosfer. Jadi kalau masih percaya dengan 7 lapis, silakan hitung kira-kira ada berapa. Berarti lebih dari 7 ya kalau ibu tidak salah. Oke, itu beberapa penjelasan tentang karakteristik beberapa lapisan atmosfer kita. Nah, tadi kan sudah kita kenal nih, atmosfer merupakan semua gejala yang ada di bumi. Nah, ada beberapa contoh nih gejala-gejala yang terjadi di atmosfer kita. Yaitu yang tentang gejala optik di atmosfer, yaitu yang bisa kita lihat dengan kasat mata, yang kita bisa tangkap dengan lensa mata kita. Apa saja sih? Kita lihat yang pertama, yang sangat indah warnanya, yaitu aurora. Warnanya seperti pelangi ya, berwarna-warni dan dia bergerak-gerak. Nah, jadi aurora itu apa sih, Bu? Nah, aurora itu resonansi warna, yaitu di mana gelombang magnetik bumi berinteraksi langsung nih dengan gelombang elektromagnetik bumi kita, sehingga membuat seolah warnanya itu bergerak-gerak, pelanginya itu bergerak-gerak, padahal itu sih cuma gelombang magnet bumi tuh yang bergelombang ya, seperti membuat resonansi warna. Jadi dia berinteraksi dengan magnet bumi dan gelombang elektromagnetiknya, sehingga terjadilah warna seperti ini. Tambah lagi dengan pantulan dari es. Ya memang karena aurora terjadinya hanya di daerah kutub. Kalau di Indonesia ada, itu sudah tanda tanya ya, itu ada apa tuh sebenarnya. Oke, kalau kita sih mungkin pelangi. Kalau pelangi kan sudah biasa ya. Yang berikut adanya petir dan guntur. Ya, pasti kalian tahu ya, kalau mau turun hujan biasanya kan guntur dulu. Ya kan, guntur geledek, orang biasa bilang guntur geledek. Terus nanti ketika hujan sudah mulai deras-derasnya ada petir menyambar gitu kan. Ya, itu beberapa. Yang ke berikut ada halo dan sandikala. Oke, kalau halo itu biasa lingkaran yang mengelilingi matahari yang sudah mau terbenam ya. Itu biasanya atau mungkin di saat tengah malam kita bisa lihat. Itu sih biasanya kalau nelayan zaman dulu tuh menggunakan tanda ini sebagai tanda bahwa penyu akan naik ke pantai dan bertelur gitu. Tapi ya ini cuman salah satu jenis dari gejala optik. Terus ada sandikala, yaitu cahaya berwarna merah sampai kuning, yaitu dimana kita bisa lihat ketika matahari terbit dan matahari terbenam. Nah, ini kan orang bilang sangat estetik ya, makanya senang sekali orang ke pantai. Tapi lebih banyak orang pergi saat sunset atau matahari terbenam, karena saat sunrise jarang sih
orang pergi ke sana atau matahari terbit ya, mungkin saja ya kurang indah dibandingkan dengan ketika sore hari. Itu namanya sandikala, adik-adik. Nah, itu beberapa bentuk dari gejala optik yang kita bisa lihat dengan kasat mata. Nah, tadi sudah Ibu bahas panjang lebar tentang atmosfer ya. Nah, tapi di sini Ibu mau tekankan sekali lagi tentang fungsi dari atmosfer. Nah, ini Ibu lampirkan dalam bentuk gambar ya, kamu bisa lihat sendiri dan menerjemahkannya sendiri. Nah, di situ ada gambar meteor, artinya bahwa atmosfer itu melindungi kita dari hantaman benda ruang angkasa. Yang kedua, terjadi peristiwa-peristiwa cuaca, hujan, matahari terbit, bulan, bintang, hujan salju, dan beberapa peristiwa cuaca lainnya. Terus yang berikut adanya hujan yang turun ya, karena memang di atmosfer lah terjadi prosesnya hujan gitu. Terus melindungi kita dari sinar UV karena adanya lapisan ozon. Terus yang berikut untuk pertumbuhan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi dari bantuan cahaya matahari. Oke, itu beberapa fungsi atmosfer. Nah, ini juga beberapa manfaatnya. Sudah Ibu jelaskan juga, kamu bisa lihat di situ. Nah, ada tambahan sedikit untuk lapisan eksosfer. Nah, ini nih. Pasti ada yang bertanya-tanya, terus Ibu, satelit dong tuh Ibu dong terbangkan kemana? Jadi satelit kita, ya satelit alami kita adalah bulan ya. Tapi kalau untuk satelit buatan itu diterbangkan ke lapisan eksosfer. Oke? Itu tambahan sedikit untuk kalian. Baik, yang berikut ini juga beberapa karakteristik dari atmosfer berdasarkan ketinggian masing-masing. Nah, ini nih ilustrasi dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai beberapa lapisan atmosfer. Kamu bisa lihat di situ dari peristiwa hujan ya, awan, terus ada hujan, petir, kemudian ada balon udara, terjun payung, pesawat apa nih? Pesawat tempur ya, pesawat tempur. Terus ada lagi spacecraft, itu pesawat ruang angkasa, dan juga sampai ke lapisan paling luar yaitu satelit. Jadi di situ perbedaan dan dari ketinggiannya ya, kamu bisa lihat sendiri di situ. Nah, setelah kita sudah ketahui panjang lebar tentang atmosfer, nah pastinya apa sih fungsinya kita belajar atmosfer? Nah, ini nih manfaatnya untuk penyelidikan. Nah, atmosfer itu perlu dipelajari kenapa untuk penyelidikan. Nah, penyelidikan ini dilakukan oleh stasiun meteorologi dan observatorium meteorologi. Nah, tugasnya mereka untuk apa? Yang pertama melakukan perkiraan cuaca. Nah, itu misalnya seperti yang dijelaskan BMKG di televisi, di surat kabar, atau bahkan sudah diterapkan di dalam Android kalian. Ya kan, supaya bisa ramal nih cuacanya, hari ini hujan berawan dan lain sebagainya. Yang kedua, menyelidiki kemungkinan hujan buatan gitu. Kan ini kan ada nih manusia-manusia yang kadang membuat hujan buatan, tapi kita pikirnya itu hujan alami. Nah, ini perlu diselidiki gitu. Yang ketiga, mengetahui penyebab gangguan radio dan televisi udara dan cara memperbaikinya. Jadi, stasiun televisi, stasiun radio akan berkomunikasi langsung nih dengan mereka. Jadi, ketika ada terjadi masalah, ya mereka langsung mengkontak ke stasiun meteorologi dan observatorium meteorologi ini untuk mengetahui apa masalahnya dan minta tolong untuk diatasi segera. Jadi, sangat penting dalam penyelidikan atmosfer. Oke, terima kasih. Itu penjelasan untuk pertemuan kita. Sekarang, saat ini, kita akan bahas lagi selanjutnya pada pertemuan berikut. Jadi, jika ada pertanyaan, boleh komen langsung di bawah atau chat langsung ke Ibu dan bertanya langsung apa yang masih membuat kalian penasaran. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa dan salam geografi.